dari AP Brand. Wow. AP Brand mereka berani, jadi mereka bakal duel damage yang ini. Yep. Ini bakal seru sih untuk front to back-nya bisa dimainkan oleh kedua tim. Jangan, Bruno. tapi jangan terjebak. Betul. Hero boleh tabrak, tapi yang main adalah AP Brand. Kita tahu juga bagaimana tempo yang sering mereka bawa. Slow, tenang. Ya, cuman hilang 1-2 tapi golnya unggul jauh. Iya, tapi turret kok hancur semua. Ya. Aneh. Secara tim comparison dari kedua draft juga ini masih hampir sama lah ya dua-duanya. Jadi dua-duanya memang punya potensi untuk bisa menang 50-50. Karena untuk front to back-nya ini cukup terjaga di lini depan. Ada Baxia misalnya. Dari kanannya punya Martis yang bisa kasih damage. Di late game-nya satu punya Bruno, satunya punya Cloud. Yeah. Dan Cloud kan memang butuh waktu untuk dapetin item dulu sebelum dia bisa efisien dan efektif. Oke, jadi teman-teman semua ini dia di game yang kedua. Kita akan memulai kembali, akan berakhir menjadi 2-0 ataupun 1 sama. Langsung saja nongol di kolom komentar dengan satu prediksi yang kalian milikin. Yap, dan jangan lupa gunakan hashtag sekarang Indonesia Plus. Once a geek, always a fam. Yap, yuk sama-sama ya kita berikan Iya. ya energi lah, mudah-mudahan sampai ke mereka untuk bisa memenangkan lagi pertarungannya. Karena sekarang Marky dan juga Kyle Tzi masih melakukan farmingan dari masing-masing player dan Retribution udah ke-trigger. Iya, karena Ogo ini udah mulai main agresif lagi dan lagi terlihat menzoning out pergerakan dari Geek Fam dan bahkan Buset dah, nyebrang dia. cuek banget Ogo. Itu gak ada zebra cross, dia nyebrang di situ loh. Itu bukan tempat penyeberangan, tapi PO-nya hadir untuk bisa menghantarkan damage tambahan pula. Sedikit lagi yang tersisa. Marky berhasil mendapatkan Kara Orange buff, cukup tebal tubuhnya. PD kali ini Baloyski mendapatkan magical damage yang begitu menyakitkan tadi, tapi Baloyski mulai mendekat kembali. Ada 3 player di area dari River. Yap, dan Retribution ternyata juga berhasil untuk digunakan mensecure Karalito Wondernya. Tapi lihat bagaimana Gwen lagi-lagi menjadi sosok pengganggu dan bermainnya. Ini udah setengah map luar dari Epibrand. Yep. Kyle Tzi level 4, Marky masih level 3, tertinggal di awal. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari gold lanernya antara Bruno dan juga Cloud, secara teknis di laning harusnya Cloud ini agak sedikit harusnya bisa kepok sama Bruno ya. Iya, pastinya untuk di awal-awal dengan satu volley shot aja udah respect ya biasanya Cloud-nya BMI kabur ke belakang. Tapi ya Cloud-nya tetap bisa farming dengan Art of Thievery. Nah kita lihat masih level 3, ini dia sebelum dari Turtle yang keluar mereka wajib untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang. Jangan sampai malam mereka yang ter-take down. Tapi untungnya Marky pun masih berhasil kabur dan juga ada Quick Sand Guard yang udah dikeluarkan oleh Luke. Flicker dari Flap TZ-nya sudah ter-trigger. Ini akan menjadi informasi yang cukup mahal juga. Tidak akan ada gerakan super ofensif dari Flap TZ. Turtle belum di setup karena Gwen lagi-lagi ini melakukan screening dan nempelin siapapun yang ada di lini depan. Oke, Turtle udah akan menjadi milik siapa sesaat lagi karena Kyle Tzi sudah memberikan damage-nya. Luke siap hadir tapi penalty zone dikeluarkan. Akankah saat lagi kita juga melihat ranking center yang akan lompat ke arah beberapa player dimiliki oleh Epic Brand. Tapi first blood-nya udah langsung connect ke arah dari Marky. Tapi untuk sekarang Kyle Tzi langsung dihilangkan. Luke-nya berhasil membabar habis siapapun yang ada di area tersebut dengan satu di satu tornado yang dia miliki. Akankah Luke masih punya kesempatan untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah Quick Sand Guard yang dia punya. Tapi coba lihat Baloyski-nya sendirian menghadapi dia. Ada 3 player tepat berada di depannya. Luke setelah Quick Sand Guard hadir kembali. Marky-nya siap datang dengan Retribution yang mendapatkan Turtle dan Paloy. Pengorbanan yang luar biasa. Iya, yedahan banget ya. Tapi untuk sama-sama jungler yang tumbang, Kyle TZ sadar dia kalah rotasi, kalah cepat untuk sampai ke arah Turtle. Jadi nggak ada kontes yang terjadi, Kyle TZ lebih bermain cukup aman. Ya, tapi untuk sejauh ini ya, Cadera bermain dengan luar biasa juga. Iya. 3 menit, akhirnya satu hustle bisa didapatkan oleh dia. Yang berarti bahwa untuk landingnya ini dia sedang baik-baik saja. Fine-fine aja. Area bottom lane. Dan dan ada sedikit plating juga ya, Iya. yang sempat didapatkan oleh Cadera. ini juga kelihatan sih dengan adanya match up hero yang lebih unggul dari Cadera. Lebih bermain safe untuk kali ini karena dari Geek Fam juga memperlihatkan bahwa mereka nggak mau nih membawa fightnya ke arah gold laner terlebih dahulu. Ya, jangan sampai memang goldnya diganggu ya. Biarkan mereka berdamai dulu ini dua-duanya. Cuman ya, dari goldnya juga ini masih sama nih buat kedua gold laner. Jadi sebenarnya lumayan bahaya juga untuk Geek Fam kalau gamenya ketarik sampai late game. Oke, view-nya. Waduh, itu barusan view-nya udah ada Blacksus tapi wow, penalty zone-nya connect. Cukup terkesima kita melihat apa yang udah terjadi, tapi Flaptensy tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Dan juga ranking center dikeluarkan Luke untuk defensif dan selamatlah sudah. Ya,
Walaupun memang ada inisiasi yang cukup bagus ya dari Terizla-nya Flaptizi, namun tidak ada follow-up damage yang cukup, tapi Luke keluar. Hampir aja bisa dikejar. Iya, kena ujung Asura Aura juga tadi kan sakit juga ya, kena efek slow juga ya. Ntar mata koinnya connect lagi, aduh. Oke, tapi ya sejauh ini juga Geek Fam mereka nggak setertekan di gaming sebelumnya ya. Ya mereka bisa keluar, apalagi melihat bagaimana Luke ini, dia bisa jalan, nge-backupin tadi semuanya, dan bahkan memberikan damage yang cukup besar. Apalagi dengan sisi yang dimiliki kan, Sandwalk yang bisa cepat sebagai rotasi dan teamfight. Yap, teamfight terjadi. Marky dan juga rekan-rekannya berhasil mendapatkan karena satu player. Piu! Tidak sempat lagi untuk bisa kabur dari tersebut, sementara Luke-nya sendirian di atas. Sesaat lagi udah akan langsung ngedep di situ, Quicksand Gun. Dan di saat banyaknya sisi power juga usaha penyelamatan dari Guiding Wind nggak bisa berbuat banyak ya. Yap. Ini dari area turtle-nya sendiri juga ada dua player yang dimiliki oleh Epi Brand. Mereka pun dipukul mundur di set tornado yang dimiliki oleh Luke. Sakit banget Keltzy. Mau gak mau dia pun harus pulang, tapi di bagian belakang Flaptizi langsung lompat ke bagian depan sendirian saja. Cycling Eagle akan nabrak ke arah mana. Flaptizi masih bertahan. Satu terakhirnya Flaptizi-nya pasti berhasil selamat. Tapi Luke-nya bahkan sekarang Aboy menjadi korban juga. Baloyski dan juga Marky mereka mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Baloyski hanya bisa bersembunyi di balik inner tarik karena terlalu beresiko apabila dia pun memunculkan ataupun mendekatkan dirinya. Wow, selalu ada satu buah kompensasi yang bisa dibayar oleh Epi Brand walaupun dalam keadaan tertekan. Tapi setidaknya lihat bagaimana Cadera memenangkan match up lane-nya di area gold. Iya. Nah, mendadak nih, tahu-tahu, wih, itu dia, dari satu ranking sentrum tadi. Dengan satu flicker yang udah langsung dikeluarkan pula. Connect ke arah beberapa players, setidaknya menyelamatkan ya. Ke arah tertarik yang ada di area mid, hampir tumbang. Hampir ya, tapi untungnya masih bisa diselamatin juga. Namun Cadera udah mulai bisa ikut fight nih ya, karena udah kelihatan dia udah berani untuk ninggalin lane-nya setelah outernya hancur. Ya dan bahkan goldnya lumayan ya. Yep. Unggul di atas Super Marco juga. Tapi yang kita bahas dari draftnya tadi, dua tim ini memang bermain front to back. Yep. Dan kejadian memang di mana untuk tim fight-nya benar-benar mereka langsung adu aja nih siapa yang lebih kuat tadi. Siapa yang lebih banyak untuk dapetin EXP atau bahkan dengan item. Dan dua item utama bagi Bruno sudah selesai. Cadera, Wait, I'm offended yang begitu baik. Akankah sempat untuk mengeluarkan lagi karena tindakan perlindungan yang ada di dalam tubuhnya, dan tidak sempat. View-nya berhasil langsung dihancurkan, ditabrak dengan Cycling Eagle. I'm offended tadi begitu baik, tapi sekarang Keltzy masuk bagian depan. Cadera malah menjadi korban utama di mana dia diarahkan untuk bisa menghantarkan damage yang cukup, malah Cadera yang hilang. Iya, di target abis ya. Ternyata Keltzy-nya mata hanya ada pada Cadera. Benar. Dikejar. Dari 3 orang ya, dari Marky, Aboy, Cadera lah yang terpilih tadi. Iya. The chosen one. Apakah Cadera menjadi orang yang beruntung terpilih? Loh enggak dong, Enggak kalau ya? kayak begini keadaannya tidak beruntung. Ya buntung yang ada, sedih banget soalnya. Karena dalam keadaan yang cukup unggul dan akhirnya harus terpick off. Itu Iya. jadi sesuatu yang sangat-sangat mahal buat Geek Fam. Dan bahkan kita melihat bagaimana kondisi dari gold untuk kedua tim ini masih berimbang juga. Jadi sama-sama main front to back, sama-sama saling tabrak. Itu Marco di atas benar-benar ditahan sama Luke-nya loh. Tapi pertempuran sekarang di area turtle-nya. Gwen, mimisan, nabrak arah tembok. Dan turtle plus Flaptizi-nya berhasil langsung didapatkan oleh pemain dari Geek Fam. Cadera sekarang mengatakan damage cukup pula. Tapi Pio-nya masih berhasil kabur ke arah yang berbeda. Tertarik di area mid harusnya berhasil mereka dapatkan. Ada 3 player yang hanya bisa melihat dari kejauhan. Ini damage konstan dari Cadera juga yang emang udah mulai gak bisa dibendung sama Epi Brand, terutama dari Gwen yang nggak bisa seagresif tadi. Benar, dan bahkan sekarang Geek Fam mereka juga build-nya kan build ke damage ya. Yep. Dan ini menambah lagi, EXP punya damage, dari Goldnya juga punya damage. Dan kita melihat Gwen juga tadi. Ini ditendang Cadera harus mundur. Berasa banget ketika dibuka skill Eagle-nya, dialah yang mundur ke belakang. Iya, terus juga kayak lagi kabur, ada bola yang ngikut juga kan damage-nya tetap masuk ya, kayak tadi. Dimana view-nya udah kena Guiding Wind buat kabur, tapi damage bolanya masih masuk juga ngejar gitu. Sebenarnya sama satu lagi ya, build-nya dia kan build attack nih. Nah, gak punya defense. Yep. Dan itu memudahkan buat Cadera. Kalau memang mau targetnya sekarang ke Gwen duluan, itu gak apa-apa. Cukup loh. Cukup banget. 2-3 hit harusnya bisa Berasa ya. berasa. Satu lagi penalty zone, tapi itu adalah Baloyski. Akankah dirinya bertahan? Baloyski benar-benar dengan Emo Fender flicker, dia pergi ke tempat yang berbeda. Ada satu lagi konsil yang udah dikeluarkan, waktunya untuk pemain Geek berhasil untuk membalaskan keadaan, dan sekarang Pio-nya menjadi korban pertama. Ranking Centrumnya mencoba untuk bisa membegal karena beberapa player, tapi tempat berbeda. Ogen yang berhasil dihancurkan. Keltzy mau pergi ke arah mana? Bola di bagian belakang juga memberikan efek slam begitu mematikan. Shutdown pun double kill berhasil didapatkan oleh Cadera. Waktunya dari Geek membalaskan keadaan. Yap, dan itu dia satu buah Quicksand Guard
yang berhasil untuk meng-outplay pergerakan dari KLTZ, terbawa dan akhirnya terjebaklah KLTZ dan tumbang. Yap, dan bermain dengan full damage roamer sekarang. AP Brand mereka tidak punya badan yang pasti untuk menahan di depan karena Martis yang dipergunakan juga bukan hero yang benar-benar tebal. Iya, beda kayak tadi pas pakai Baxia Betul, kan. kalau Baxia kan tebel banget, tanky, Ya. bisa makan semua damage. Tapi sekarang dengan Martis ya otomatis item attack yang dibangun dengan Martis, dia harus bisa dapetin point kill. Dan respon dari Geekfam juga cepat banget ya. Rotasi dari Khalidnya, bantuan dari Shield Unity untuk bisa langsung nge-backup. Dan tahu di saat View gak punya flicker, udah di-all-in aja. Ini juga Marky ya, sebagai satu jungler baru, Retribution dari tadi on point banget loh. Iya. Kemarin pas gue lagi restream ya, gue bareng viewers itu ngomongnya ini emang dia tuh emang tipikal marksman, MM kan. Mantap Marky hashtagnya jadi kayak gitu. Iya, MM mantap Marky. Jadi buat teman-teman yuk di kolom komen yuk kita coba gaungkan hashtag mantap Marky. Ya, coba mantap Marky. Mantap. Memang MM dia. MM Iya. banget ya. MM ke jungler, MM juga dia tetap mantap Marky. Bener juga. Tapi Baloyski harus mundur sedikit. Aboy mencoba untuk mengantarkan damage-nya dengan Angry Gloom yang begitu menyakitkan. Lordnya akan menjadi milik siapa barusan? Ada Conceal, tapi Lordnya kembali ke reset. KLTZ pasang pada bagian depan. Look-nya mencari posisi. Asura Aura ke arah berbeda. Tapi pertempuran akankah kembali pecah saat lagi karena mereka semua udah semakin berkumpul. Dan sebenarnya kalau ngelihat pertukaran damage tapi Ogwen, Waduh, itu dia. Ogwen mencoba untuk bisa mendapatkan Karaluk, tapi bukan target yang tepat harusnya. Yap, itu tebel banget juga buat Luke dan bisa memberikan damage balasan. Yap, sementara Imo Banditnya luar biasa sekali berhasil mendapatkan karena satu player. Satu lagi montage yang udah langsung dikeluarkan oleh Baloyski. Satu otak utama yang ada di dalam tubuh dari Geekfam. Dan sekarang Lordnya akankah menjadi pemilik pemain dari Geekfam. Dan benar saja Lord menjadi milik Geekfam. yap, dan itu dia. Tarikan terhadap Flaptizi yang punya power untuk ada di front line. Mau gak mau ya udah makan aja depannya dan lihat AP Brand tanpa adanya Flaptizi sebagai komando dari peperangan. Ini ya nggak bisa berbuat banyak kan. Ya, dan satu lagi defense-nya pasti harus buat dua ya. Satunya Magic Defense Aboy, yang satunya dari Cadera. Cadera. Dan ya Romer, damager bagus kalau lawannya nggak punya item attack. Tapi sekarang ya item attack yang dimiliki oleh Geekfam ini udah cukup banget. Yap. Dan lihat tuh masih Ancana Talisman buat Ogwen. Jadi jelas gak punya apa-apa sama sekali. Masih tough boot ya next. Tapi ini ganti ya kayaknya bakal defensif kah? Dia mau ke tough boot dulu. Waduh, diganggu lagi tuh. Coba lihat tuh Markinya langsung datang. Tapi Cadera sekarang udah punya WWN. Siap untuk menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh P-Brand. Lordnya di bagian bawah, penalti zone yang langsung dikeluarkan. Caderanya berhasil flicker ke tempat yang berbeda. Tapi udah ada satu Blazing Duet lagi. Flaptizi mencoba untuk bisa all in terhadap satu player tersebut. Malahan dirinya kehilangan satu nyawa. Tapi usaha untuk bisa mempertahankan base turretnya ya dari AP Brand. Tapi bakal didorong lagi sama Geekfam karena mereka gak gentar. Mereka bakal coba untuk kembali mengawal satu wave minion di bawah. Oke, satu lagi Bestar yang ada di bottom lane sudah berhasil dihancurkan. Mereka semua bersama-sama untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh P-Brand. Tapi hanya ada satu landing tadi dan sekarang menghilang sudah Ogwennya. Balai pun langsung lenyap. Mereka kehilangan sama-sama dari masing-masing roamer yang sudah lenyap. Yap, ini damage dari Cadera udah nggak main-main nih. Udah Yap. harus bisa disumbangkan dan dimanfaatkan oleh Geekfam dengan baik. Ya, tarikan I'm offended juga. I'm Itu offended. dia. Yang mantep banget dari Baloyski. Itu selalu ya, dan follow up-nya di belakang ikut. Karena memang damager-nya kita tahu ini banyak banget sekarang. Buat Geekfam, mereka tinggal Kamu apabila dapat, kamu hanya akan membuat entah ratusan, ribuan, puluhan ribu orang yang iri. Iya, tapi lebih baik kita menghindari ya rasa iri Iya. tersebut dengan memulai kembali gamenya. Itu hapus banget sih, dia lagi pencet juga. Pas banget lagi. Oke, let's see, ini dia dari itemnya juga Terizla Flaptizi. Ini tertinggal cukup jauh dan jelas perbedaan itemnya adalah attack item yang dibuild oleh Luke. Dan ini menunjukkan kenapa dari kemarin juga lawannya selalu respect band terhadap Luke. Iya. Luke tadi berhasil untuk melakukan zoning ke AP Brand. Itu 3 kali desert tornado juga kan Ya, sakit menyakitkan ya. Apalagi kan membawa ke arah Lethal Ignition nih. Lethal Ignition. Mm-mm. Apalagi kalau masuk semua tuh tadi ya. Ada Iya. efek burn juga yang bisa diberikan juga. Dan ini dia. Untuk Lord akan spawn juga sebentar lagi. Wait, Cadera dengan 1 DHS. barusan ada Conceal dan I'm offendernya connect. Tapi Super Marco berhasil kabur dengan satu WWN yang dia milikin. Wah, plus juga ada shield ya dari Flash dari Oasis, plus Purify juga. Cuman ini banyak juga yang udah ke-trigger nih dari source yang dimiliki oleh AP Brand. Ya, itu bahkan informasi di mana tanpa adanya source skill seperti itu, ini jelas akan langsung diinisiasikan juga. Apalagi I'm offended adalah salah satu skill yang cooldownnya sangat cepat. Yap. Sementara sekarang Lordnya sudah mulai ditarik lagi. KLTZ
mencoba untuk memberikan perhatian lebih. Tapi Marky memiliki perhatian yang luar biasa juga hingga membuat Lordnya bingung siapa yang akan dia pilih. Hanya saja sekarang Luke sendirian terjebak di tempat yang berbeda. Dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Tapi untuk Lordnya kali ini langsung dipercepat dan berhasil didapatkan oleh pemain-pemain dari Kickfam. Dan harusnya nanti pun bisa berjalan bersama dengan Luke yang sudah respon kembali. Dan Baloynya masih bingung mau lewat mana tapi lewat bawah pada akhirnya. Iya, karena Baloynya juga ini bagus banget megangin ke arah KLTZ-nya agar gak masuk. Iya, tapi itu ada satu kesempatan di mana misreading Sandstorm ya tadi. Iya. Yang membuat harus terpick off-nya Luke. Dan perlu diingat dengan tanpa adanya item defensif, itu tadi sebelum dengan damage-nya juga Sakit cukup banget. banget. Ya, Bahkan nggak sempat quick guard kan dia. Ya, itu satu miss move pun yang langsung dipunish oleh Vbrand. Tapi ya kita tahu Luke juga akan kembali respawn. Dan ini bisa menjadi salah satu slow push bagi Kickfam. Mereka bisa mainin temponya yang sudah ya agak sedikit diperlambat. Sehingga super minion yang akan jauh lebih mereka andalkan. Dan juga dari sisi Kickfam hanya baru hancur satu outer top turret ya. Ya. Itemnya ini Cadera udah lepas sepatu. Betul. Dia akan respect lagi terhadap item defensif ke arah Magic nih. Ada Iya. Rose Gold kah? Waduh, Atau Tena. itu dia. Sementara sekarang Marky-nya masih berputar-putar. Sabar terlebih dahulu, itulah yang harus mereka lakukan. Look-nya pergi ke tempat yang berbeda. Di set tornado dikeluarkan, Lord-nya akan bertamu lewat bawah. Dan juga Look di atas mungkin akan menghancurkan lagi karena satu objektif tambahan. Tapi di bagian tengah belum ada wave minion yang hadir. Sesaat lagi wave minion itu pun akan tiba. Dan 4 player miliki Nolegik. Mereka siap untuk masuk lagi ke dalam satu tempat yang dimiliki oleh Vbrand. Dan masih bisa di-clear walaupun Lordnya, tapi base-base turret sekarang sudah hancur semua. KLTZ bakal coba untuk maju lagi kah? Waduh, Asura Aura dan I'm offended jadi keluarkan KLTZ. Masih berhasil selamat. Ada satu GMI tadi yang udah terlihat di area tersebut. Sementara untuk Aboynya mengeluarkan ke arah satu Blacksus dan mereka semua mundur kembali. Karena usaha ternyata dari KLTZ untuk maju, ini membuat satu base turret masih bertahan di arah top lane. Ya memang masih bisa ditahan. Tapi ini sangat susah untuk bisa langsung ditabrakan juga ya. Karena kalau mau dipaksakan Kickfam, mereka punya kesempatan untuk dipukul dulu. Wow, oh my god, dan berhasil. PL-nya berhasil dihancurkan di tersebut. Tapi sekarang Luke-nya pun langsung meregang nyawa dengan sangat-sangat cepat. Bahkan sekarang double kill berhasil dapatkan triple kill. Marky pun langsung kill, tapi masih ada Cadera yang berjuang untuk bisa mengantarkan damage satu yang terakhir. Cadera terlalu berani tadi sliding tackle ke depan membuat dak tiktok terjadi di tiap hati kita. Oh my god, ternyata dengan I'm offended flickernya justru mendekatkan adanya pemain-pemain dari Epic Brand untuk bisa mendelivering damage dengan cukup besar. Dan 3 player dari Kickfam harus runtuh kali ini. Iya, ini seakan terlalu memaksakan juga tadi. Di mana source skill dari AP Brand itu sudah siap untuk menabrak kembali. Dan sekarang mereka akan langsung ditabrak, cycle gagal, Aboynya tertinggal. Sementara di tempatnya berbeda, satu yang terakhir, Auguen-nya masih terlalu tebal untuk bisa di-take down di area tersebut. Satu tertarik di area mid pun tumbang untuk kali ini. Wah, ini udah mulai mempersempit lagi gap yang terjadi pula. Bahkan dalam keadaan yang cukup tertinggal dari AP Brand. Dan sekarang mereka punya vision yang harusnya bisa dipegang terhadap Lord yang sudah muncul. Yap. Oke, ini agak pelan sedikit mungkin untuk Big Fam-nya ya. Karena mereka butuh untuk mendapatkan Lord ini juga. Meskipun kita tahu bagaimana AP Brand mereka bisa nahan. Tapi sekarang posisinya mereka sedang split push buat AP Brand. Yap, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan. Luke-nya langsung aja maju ke bagian depan. Flaptzy yang dia incar, tapi Luke pergi ke arah yang berbeda. Dengan pasif yang dia miliki, dengan kusir yang dia miliki, skuter pasir yang membuat kelilipan orang-orang yang ada di belakangnya. Ya, Super Marco udah selesai dengan adanya Windtalker. Dan harusnya udah ada ancang-ancang mau siap ikut fight-nya lagi. Yep. Tapi Lordnya nggak di-reset nih. Bakal coba untuk dipegangin sama Marky yang HP-nya udah mulai tergerus. Buset, itu Aboy pasang badan di depan untuk bisa memberikan Unreglem. Orang juga tidak bisa lewat kan jadinya. Tapi sekarang Auguen yang akan menabrakkan diri. Cycling Eagle kena lagi ke arah beberapa player. Dan juga dengan satu Academy tadi memanggil ke arah satu player. Tapi sekarang Flaptzy udah berhasil tadi mengeluarkan penalti zone. Bahkan di bagian belakang dengan adanya satu lagi Blazing yang udah dikeluarkan. WON juga udah langsung dikeluarkan di dalam tubuhnya. Mereka semua langsung saja mengeluarkan dari masing-masing source skill. Tapi Lordnya kereset. Itulah yang diinginkan oleh pemain dari AP Wah, Brand. Guiding Wind bareng sama Flaptzy. Iya, jadi penalti zone-nya bisa dilakukan dengan jarak dekat ya tadi. Iya, nggak perlu buang source buat flickernya kan? Iya, dan itu masih tersenyum, masih ready untuk flicker bagi Flaptzy.
Waduh, ini mau ditabrakin lagi nih. Markinya paling depan nih, sendirian nih. Pergi ke tempat yang lain dan Peuja berhasil dihancurkan. Look-nya, mission complete dari Rico udah langsung dikeluarkan. Dan waktunya, akankah pemain-pemain dari Epirben harus mundur dari area tersebut. Tapi Lordnya ke reset kembali. Penalti zone dikeluarkan, ada 2 player yang mendadak langsung keluar dari dalam rebutan. Dan sekarang Super Marco-nya berhasil dihancurkan. Cadiranya berhasil mendapatkan 1 orang. Dan waktunya untuk mereka bisa mengejar lagi karena dari Flaptesi. Flaptesi-nya, tapi Look-nya pun siap untuk lagi menghancurkan. Rico udah langsung dikeluarkan. Dan 1-sama. Game yang tercipta. This is Luke. Look at Luke. Yang ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan celah di arah Batush yang dilakukan.